Papua saat ini sedang menggalakkan pembangunan di seluruh sektor, terutama pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan yang menghubungkan antar kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Sebagian besar masyarakat kabupaten di Provinsi Papua sudah dapat menikmati Jalan Trans Papua yang telah terhubung antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, seperti halnya di Kabupaten Dogiai. Kabupaten Dogiai adalah salah satu kabupaten baru yang kini mulai merasakan manfaat adanya Jalan Trans Papua. Kabupaten Dogiai sebelumnya berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten Dogiai dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang bersamaan dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Provinsi Papua. Luas wilayah Kabupaten Dogiai mencapai 4.237,4 km persegi dengan total penduduk 51.805 jiwa yang beribu kota di Mapi Barat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Dogiai bermata pencaharian sebagai petani dan bercocok tanam serta pedagang. Dengan suhu udara yang relatif dingin karena dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, perputaran perekonomian di kabupaten yang masih muda ini cukup memberikan angin segar bagi masyarakat. Setiap pagi nampak jelas terlihat aktivitas pasar rakyat dengan transaksi jual beli yang terus meningkat. Peningkatan ekonomi kerakyatan di daerah akan terus bergerak maju apabila pemerintah daerah menurunkan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Dan seperti apa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Dogiai? Selengkapnya dalam Indonesia Membangun. Sore jadi aku di sini. Kabupaten Dogiai adalah salah satu kabupaten yang memiliki lahan perkebunan yang subur untuk bercocok tanam dengan berbagai macam tanaman maupun sayur-sayuran. Karena daerah ini berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, dan pemerintah menitik beratkan sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian dan tentunya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiai. Pemerintah daerah Kabupaten Dogiai dalam 6 bulan terakhir ini sedang berbenah untuk menggiatkan kembali pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Namun sayangnya, pengelolaan pertanian selama ini hanya sebatas untuk dikonsumsi dan dijual bagi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Bahwa kita punya filosofi hidup, salah satunya harus bekerja. Orang yang bekerja lah yang harus makan, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Karena itu kalau kita menerjemahkan filosofi itu dalam pada masa ini, maka kalau orang mau hidup, ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, orang harus bekerja, orang harus berkebun, orang harus beternak. Karena itu kita tidak mungkin ya, seluruh masyarakat di Kabupaten Dogiai jadi pegawai negeri sipil atau pegawai perusahaan. Dengan kondisi real yang ada seperti ini, kondisi bahwa kita masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, perikanan, saya harap masyarakat bisa merasa bahwa harus bekerja, supaya dengan bekerja mereka bisa membangun hidupnya sendiri, terutama dalam paling minimal bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus tergantung kepada pihak lain, terutama kepada pihak pemerintah. Dahulu Dogiai dikenal dengan aroma kopinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kopi Mundamani yang aromanya dapat memberikan dan mengundang kehangatan
lambat laun mulai hilang. Iya, kopi Munamani adalah kopi yang sangat digemari oleh para pencinta kopi Arabica. Namun sayangnya, karena kurang kepedulian masyarakat terhadap tanaman kopi yang menjadi primadona bagi Kabupaten Dogiay maupun Kabupaten Nabire kala itu, sehingga aroma itu hilang dengan sendirinya. Selain itu juga alih fungsi lahan tanaman kopi dan kurang terawatnya perkebunan kopi oleh masyarakat membuat kopi Munamani saat ini tak mampu memenuhi permintaan pasar. Petani kopi hanya mampu memproduksi untuk dikonsumsi skala lokal. Walaupun dengan kondisi seperti ini antara hidup segan dan mati tak mau, tetapi kopi Munamani masih bisa bertahan walaupun dengan skala kecil. Hanya ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang masih peduli dengan aroma kopi Munamani, dan juga masih ada beberapa lahan kopi yang terjaga dan terawat dengan baik, dan itu pun letaknya masih berada di halaman rumah warga. Kopi di sini sudah mulai rawat, sudah tanam 60-an, kami tanam tapi tidak ada nama. Kami punya kopi sudah rawat semua, tapi tinggal lepas tunas saja. Hasilnya, kami punya hasilnya masih kurang. Kalau satu pohon itu bisa kena 1 kilo. 1 kilo 60, bukan 60 tapi 20, 25. Itu yang naik sekarang 50. Salah satu yang membuat Kabupaten Dogiay terkenal sejak tahun 1963 adalah kopi Munamani. Aroma kopi yang khas dihasilkan dari kopi Munamani membuat masyarakat Papua mengenal bahwa di wilayah pegunungan Papua masih ada aroma khas wangi kopi untuk dinikmati. Dengan alat pengolahan yang masih sangat sederhana, bahkan peninggalan zaman Belanda ini, para penggiat kopi masih bisa bertahan hingga saat ini. Rupanya dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1950 sampai 1963. Rupanya pemerintah Belanda mempunyai hipotesa atau kesimpulan teoritis bahwa kopi dapat tumbuh di sini dengan alasan tinggi tempat yang pada umumnya 1.200 meter sampai 1.800 meter dari permukaan laut. Daerah di sini tidak mengenal musim hujan. Jadi antara musim panas dan musim hujan silih berganti, hampir tidak mengenal musim. Dengan hipotesa itu pemerintah Hindia Belanda melakukan trial artinya kebun-kebun kopi dalam jumlah pohon terbatas dan terpencar untuk mewakili wilayah daerah di sini. Iya, kopi Munamani, jenis kopi Arabica, dalam sejarahnya diperkenalkan oleh para misionaris Belanda yang mulai membuka peradaban daerah ini dengan sentuhan pelayanan bagi masyarakat asli Papua. Dengan hanya bermodalkan mesin tua pengelola kopi, Insinyur Tebay tetap setia untuk menciptakan atau menghasilkan kopi primadona atau kopi Munamani yang terkenal sejak dulu. Mesin ini hadir ataupun digunakan sejak tahun 1975. Tentu saja sudah sangat ketinggalan zaman dan hasil yang diproduksi dari mesin tua ini sangat terbatas. Dan satu yang menjadi kendala bagi para penggiat kopi di Kabupaten Dogiay, adanya alih fungsi lahan tanaman kopi
yang dulunya Kabupaten Dogiai terkenal dengan kopi Munamani dan hampir di setiap kampung dan rumah warga terdapat tanaman kopi. Namun sampai saat ini tanaman kopi ataupun perkebunan kopi sudah beralih fungsi menjadi perkebunan rakyat. Pria yang telah menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk mengembangkan kopi Munamani yang terkenal sejak tahun 1963 hingga tahun 1980-an ini tetap setia mengembangkan komoditi unggulan biji kopi Arabica Munamani. Meski diperhadapkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, pengolahan kopi secara modern dan pengolahan perkebunan secara modern, namun Insinyur Didimus Tebay dan kelompok pengolahan kopi dengan didirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan P5 masih setia mengelola kopi Munamani yang kini lesu dalam proses produksi. Walaupun permintaan kopi khas pegunungan tengah Papua ini terus meningkat. Iya, aroma kopi lembah Dogiai mulai menghilang. Mereka tahu bahwa di sini kami mengolah kopi dan sering dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan teknis pengolahan dan lain-lain, pengolahan-pengolahan. Itu mereka mengkader kami terutama lewat Deperinda Kop tingkat 1 sampai tingkat 2. Kami belum mengkader petani-petani kopi model. Di sini dibutuhkan petani kopi model. Kopi model itu adalah orang muda yang dia sendiri bersedia, komit untuk menjadi pahlawan di bidang kopi, artinya menjadi petani kopi, karena kelakuan orang di sini adalah kompetitif, punya perilaku kompetitif. Kalau satu berhasil, satu tidak mau kalah. Dan yang tidak mau kalah ini, dia bisa tempuh langkah positif atau negatif. Kalau langkah positif, dia akan buat lebih banyak, tanam lebih banyak, dan dia kejar supaya dia tidak kalah. Itu jalan positif. Kalau negatif, ya itu orang biasanya bahasakan pengakuan terselubung. Dalam hati mengakui, tapi dalam tindakan menyerang. Mengapa saya masuk ke petani model? Karena kami pengolah kopi di sini, masyarakat bersama pemerintah, ditantang, konsumen sudah ada, mau beli. Tapi kami belum berhasil melayani konsumen. Kendala utama yang dihadapi kelompok Yayasan P5 yang didirikan oleh Insinyur Didimus Tebay adalah kurangnya pasokan biji kopi dari para petani. Banyaknya alihfungsi lahan perkebunan kopi masyarakat di Kabupaten Dogiai yang dulunya setiap keluarga memiliki lahan perkebunan kopi, kini beralih ke perkebunan rakyat. Bahkan tanaman kopi yang nampak tidak terawat oleh para petani. Masyarakat Dogiai memilih untuk menanam umbi-umbian dan sayur mayur yang dikonsumsi sehari-hari tanpa memikirkan manfaat pendapatan keluarga melalui tanaman kopi. Salah satu alasannya adalah saya tidak tahu banyak tentang aturan main pemerintah. Apakah punya peluang atau tidak? Sebab kalau minta pendapat bagaimana jalan keluar yang you mau, berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, tentu saya akan omong
di Lembah ini saya tahu ada 4 wilayah berpotensi kopi. 4 wilayah berpotensi kopi. Sehingga kalau pemerintah mau mendukung, berarti saya akan minta 5 atau mencetak 5 atau 10 petani di 4 wilayah berpotensi kopi itu. Sehingga kalau ada 5 atau 10 petani kopi contoh, ya dengan keadaan kompetitif itu ya mau serang ya silakan, mau tiru buat yang lebih lagi ya silakan. Itu saya kembalikan ke masalah di antara petani sendiri. Tentu saja, pola konsumtif seperti ini akan sangat menghambat untuk peningkatan ekonomi keluarga, bahkan ekonomi daerah. Selain itu, sistem pengolahan kopi yang masih manual, serta usia mesin pengolahan kopi yang sama dengan pekerjanya, menjadikan kopi Munamani menjadi eksklusif. Perlu adanya intervensi pemerintah daerah untuk menggalakkan kembali tanaman kopi yang dulu sempat dikenal dengan aroma khas kopi pegunungan. Kopi yang pernah berjaya itu redup. Karena itu dengan adanya kabupaten yang ada ini, terutama setelah saya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Dogiai, kami berpikir sekaligus merencanakan, memprogramkan, dan menyusun sejumlah kegiatan untuk mengembangkan kopi. Dan itu kami jadikan sebagai salah satu potensi unggulan. Salah satu bentuk keseriusan kami, 2 hari setelah pelantikan sebagai Bupati Dogiai, saya bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya menyampaikan kepada beliau untuk pemerintah pusat bisa membantu kami dalam hal pengembangan kopi. Dan beliau sudah merespon itu dengan baik, sehingga Dinas Pertanian dan Perkebunan kemudian saya memberikan tugas secara khusus untuk tahun ini dan beberapa tahun ke depan fokus di pengembangan kopi dulu. Dan untuk kepentingan itu kami juga dalam beberapa tahun ke depan itu akan menganggarkan anggaran yang cukup besar itu dari pihak pemerintah. Tetapi di sisi lain kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, dan masyarakat sendiri yang harus memang berkebun dan mereka harus membuat kebun-kebun kopi. Pemerintah hanya memfasilitasi. Karena itu kesadaran mengenai pentingnya berkebun itu kami akan terus kembangkan, dan kami akan terus mendidik masyarakat supaya mereka terus berkebun kopi. Selain itu juga perlu adanya regenerasi untuk pengolahan kopi dan perlunya lahan kopi yang luas untuk persemaian dan penanaman. Pemerintah melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan lahan kopi untuk persemaian di tahun 2018 di atas tanah wilayah adat seluas 200 hektar. Ini menjadi angin segar bagi para petani kopi, bahkan menjadi motivasi baru bagi seorang penggiat kopi, Insinyur Didi Mustebai, untuk meningkatkan permintaan kopi Munamani. Masyarakat atau petani di sini sama Pemda itu tidak dipermalukan, atau jangan jawab tidak ada terus sama konsumen. Perlu adanya petani model. Petani model itu adalah sesuai dengan kepemilikan lahan, boleh setengah hektar sampai 2 hektar. Kalau setengah hektar sampai 2 hektar itu agak aman, hasilnya cukup untuk menjamin keluarga. Semoga dengan kembali digalakan perkembangan kopi Arabica Munamani di Kabupaten Dogiai, maka aroma kopi yang selama kurang lebih 40 tahun tak pernah tercium oleh masyarakat dan juga para pencinta kopi dapat kembali mewangi seindah lembah yang menyimpan sejuta pesona dan potensi sumber daya alam untuk dikembangkan.
Ya, saya rasa Kabupaten Dogiai ini kabupaten yang sangat subur, terutama untuk bidang pertanian dan perikanan dan peternakan ya. Tiga bidang ini bidang yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Jadi selain kopi, kami tetap mengembangkan potensi sayur-sayuran cukup banyak. Kemudian perikanan darat ya, dan yang berikut adalah peternakan, terutama babi ya, dan kemudian unggas. Itu juga menjadi perhatian kami karena potensi yang ada ini kalau kita kembangkan dari segi ekonomi itu sudah cukup membantu masyarakat untuk mengembangkan dan membangun hidupnya sendiri. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah daerah diterapkan dan harus menyentuh langsung setiap sendi-sendi perekonomian masyarakat dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Dogiai. Ya, kami baru saja membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, yang paling terakhir dengan pemerintah Inggris. Mereka memesan kurang lebih 100 ton ya per tahun, dan target itu kami akan usahakan untuk kami bisa capai. Tetapi untuk 1 tahun 2 tahun ini kami lebih fokus pada pengembangan budidayanya dulu. Nanti kalau kami beberapa tahun ke depan, saya rasa kami bisa memenuhi target itu. Dan selain itu kami juga berpikir untuk kita bisa mempasarkan ke tempat-tempat lain di kota-kota lain di Indonesia. Selain itu juga mungkin ke perusahaan-perusahaan kami juga ingin membangun kerjasama supaya pemasarannya bisa dalam bentuk kolektif. Kami bisa pasarkan ke mana-mana seperti itu. Dan ke depan diharapkan kopi Monamani bisa menjadi produk unggulan sebagai buah tangan yang memberikan aroma kenikmatan, peningkatan kualitas dan kuantitas kopi yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat sejahtera dan Papua bangkit untuk mencapai kemandirian dan tentunya bangsa Indonesia berjaya. Menikmati secangkir kopi Arabica Monamani khas dari Kabupaten Dogiai tentunya bersama keluarga dan orang-orang terkasih akan sangat membantu masyarakat di daerah ini untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Demikian persembahan kami dari Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua dalam Indonesia Membangun. Koyal.